terusaken bab hadrun orang-orang yang tidak boleh tasarruf atau orang-orang yang ungkapannya nggak dianggap, omongannya nggak dianggap. Pertama, ini wonten orang-orang yang tidak boleh menggunakan hartanya, menasarufkan hartanya. Niku ana 6 siji wong kentuk. Kemarin wong kentuk niku dol dinuku ya ora sah, tuku ya ora sah, dodol ya ora sah. Bebas pulsa atau bebas kota, bebas internet, dibebas segala-galane. Niku wong kentuk. Di dunia ya bebas, di akhirat ya bebas. Hakikatnya orang yang bahagia niku. Walaupun sung pandemi yo gak mikir ana corona yo wis goyang-guyu ora mikir, krisis moneter yo ora mikir, krisis pangan yo ora mikir, ana wong rebutan kursi, rebutan jabatan yo wis ora mikir belas, ingin tidur di mana saja bebas, melakukan apa saja bebas. Pemerintahan di Indonesia, polisi juga tanggung jawab, gak akan pernah bisa mengusut dijarno, mateni wong rawani ngidang, di akhirat pun juga bebas. Wah niku jan gak duwe pangan barang ya bebas. Niku wong kentuk. Lah wong kentuk niku senajan sugih gak boleh menggunakan hartanya. Nah, di senajan sugih gak boleh menggunakan hartanya, tapi butuh wali, orang yang mengatur harta. Nomor loro giniku cah cilik sampai pada batasan balik dan rusdun. Batasan balik dan rusdun. Maka wa idza balagha sabyu rasyidan utiya maluhu. Kapan-kapan bocah cilik niku wis balik dengan keadaan rusdun, hartanya wajib diserahkan. Sadurunge niku gak boleh diserahkan. Nah, ini dawuh Allah Taala, wala tutus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama farzuquhum waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tusufa amalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Ewa para wali, jangan kau serahkan hartamu kepada orang-orang sing mendu. Mendu niku bloon, orang yang menyia-nyiakan harta, baik laki-laki atau perempuan atau cah cilik. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, di mana harta itu menjadi urat nadimu. Bondo niku karo Gusti Allah dijanjikan urat nadi. Tanpa harta orang tidak bisa hidup. Lah kakean bondo yo bingung lek urip. Gak ada harta gak bisa hidup. Kaya kita butuh lungguh, butuh papan, butuh sandang, butuh pangan. Kakean bondo urip aku sulit ya urip mergo ora iso ndeleh, ora iso ngawasi. Di situ jalur kiamah tidak boleh harta itu diserahkan kepada anak kecil. Tapi bagaimana? Warzuquhum waksuhum. Diwajibkan kita untuk memberi kecukupan
memberi pakaian. Makanya seperti tradisi-tradisi santunan nang cah yatim. Itu tidak boleh diberikan harta dengan harta yang banyak, itu tidak boleh. Oleh dikai bondo sing remeh, sing sekira gak marakno geger, ngene iku sing kana ge tuku es, ge tuku barang-barang yang sudah napa niku namine sing maklum niku lho. Kaya opak kaya gawe dhuwit atusan ewu itu ndak boleh. Tapi kewajiban kita bukan untuk menyerahkan hartanya dhewe lho gak oleh pemane diwenehi. Akan tetapi kewajibannya adalah memberi kecukupan. Nanti lek cah yatim niku jangan dikasih harta, tapi cukupono. Mangane cukupono. Ora sepisan jenenge cukup ya terus. Kon mek mangan sepisan ku ya. Niku ora nyukupi niku jenenge. Wong warsukuhum gawe rezeki. Waksuhum sandangane sekolahe lan sak penunggalane niku sing digenggen. Ngurusi gawe dhuwit, gawe tuku HP malah ndak karuan mungkin. Nah, ketika dia niku duwe harta dan dia sudah hampir balik, kewajibane wong wali, kewajibane orang yang mengurusi hartanya adalah menguji, melatih mereka untuk tasarruf dengan diawasi. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak-anak yatim ujin, latin sampai dia itu bulughun nikah, waktunya nikah. Waktunya nikah itu berapa? Nek saat ini di Indonesia itu umur 19. Tapi lek urusan harta enggak sampai 19. Yes, sing cocok menuai lah di Indonesia. Ya, aslinya dan Islam itu satu komponen. Ya balik urusan ibadah, ya balik menyerahkan harta, mengurusi harta sekaligus rabi. Niku umur 9 sing wis metu sperma mani atau umur 15 walaupun belum keluar mani niku wis balik. Niku menurut mazhab Imam Syafi'i. Terus cara Malik 16, 17, cara Imam Abu Hanifah 18, 19. Di Indonesia yang dipakai mazhab Hanafi niku untuk perkawinan pakainya 19. Dulu wanita 16, lanang 17, saniki ganti lanang wedok 19. Ya karep-karep ya ora apa-apa niku. Nah itu bagaimana? Boleh-boleh saja pemerintah ngatur semacam niku. Diboleh pemerintah ngatur dalam masalah khilafiyah, memilih yang paling maslahah karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menghilangkan khilaf, menghilangkan persengketaan. Jadi hakim niku atau pemerintah istilahnya, undang-undang itu wewenangnya hanya ngatur hukum-hukum yang hubungan interaktif, hubungan sosial, hubungan yang menyangkut kepada orang lain. Artinya hubungan satu orang dengan orang lain dalam rangka untuk menghilangkan khusumah biar tidak terjadi geger. Dan pemerintah tidak berhak untuk mewajibkan atau mengatur di dalam atau ikut campur di dalam menentukan tata cara ibadah dan urusan hukum-hukum yang menyangkut masalah ideologi, hukum-hukum yang menyangkut di dalam masalah ibadah sing batin, ibadah sing urusan pribadi yang tidak nampak. Sehingga dalam kasus apa itu namanya
dalam kasus niku zakat. Pemerintah bisa ngurus dalam zakat niku mawon sing zakat lahir. Mewajibkan itu zakat lahir. Zakat sing dohir, sing umum, sing ketok, nyoto. Lho apa zakat dohir? Zakat dohir niku zakate zuruk, tanaman, kan semuanya orang tahu lek niku duwe tanaman akeh. Zakate mawasi, duwe binatang akeh kan ketok. Tapi kalau zakat batin, kaya zakate emas, zakate duit, ini pemerintah nggak boleh ikut campur. Masalahnya apa? Kalau duit itu nggak ada sing roh. Nah, artinya ora roh didelikno ya ora roh, gak bengok-bengok. Ngoten. Niku sing urusan batin. Tapi sakniki duit ya iso didelok. Delok di bank. Oleh karenanya seperti kasus sak menika niki kata wong sing salah paham, termasuk kasus urusan Menteri Agama akan memberikan haknya kepada Ahmadiyah, kepada Syiah, karena sebagai warga negara Indonesia. Wah iku sing ngolok-ngolok liberal. Jadi yang betul masalah itu ya harus. Memang tugasnya pemerintah seperti itu, memberi haknya mereka sebagai warga negara Indonesia, tidak memandang itu agamanya apa, tidak memandang alirannya apa, dia berhak hidup di Indonesia, mendapatkan fasilitas, mendapatkan haknya hidup ya aku bermasyarakat di Indonesia. Pokok sing penting gak melanggar karo Pancasila, karo PBNU. Geniku Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, PB Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 45. Orang terus melegalkan Syiah, memberi hak kepada orang Syiah kok melegalkan Syiah. Bukan berarti melegalkan Ahmadiyah, tidak melegalkan. Tapi pemerintah memang tidak punya hak untuk ngatur di dalam masalah urusan akidah. Karena negara kita negara bangsa. Kalau sampai ngatur di dalam masalah akidah, apalagi tata cara ibadah, ini akan bahaya sekali kalau pemerintah semacam itu. Makanya zaman rumiyin seperti Syekh Mansur Al-Halaj niku dibunuh. Kenapa? Karena dianggap orang yang zindik, alirannya sesat. Syekh Yazid Al-Bastami sebagai wali min auliyaillah yang dikagumi oleh orang ahli sunnah wal jamaah, itu pun juga dijatuhi hukuman gantung sampai 3 kali polos. Kenapa? Karena dianggap aliran sesat, karena dianggap zindik. Rata-rata wong sufi-sufi niku dianggap zindik. Nah, kalau nanti negara itu urusan semacam ini, tidak menutup kemungkinan pula orang-orang yang berkuasa di Indonesia, pas orang-orang yang anti tahlil, orang yang anti istighosah, anti ziarah kubur, maka akan melarang ziarah kubur, melarang istighosah, melarang tahlil, dianggap karena dianggap musyrik. Repot ya ngoten.
Makanya kita negara bangsa, jaminan keamanan Indonesia bukan karena agama, bukan karena aliran, tapi karena sebagai warga negara Republik Indonesia. Terus akan menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan Hindu sedunia, ya silakan. Menurutku yang dihitung bukan nilai masalah ibadah wong Hindu, tapi yang dihitung itu nilai wisata nih. Jadi peradaban dunia kan podo runo kan ya akhirnya nilai ekonomi ini kan ya lumayan. Ini udah dipikirkan negara ini udah ngeriku. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Lah, sing menjadi viral rame saniki urusan seragam sekolah, atribut sekolah sesuai dengan SK 3 Menteri bahwa pendidikan, instansi pendidikan tidak diperbolehkan mewajibkan orang untuk menggunakan atribut tertentu, termasuk pakai jilbab, atribut agama tertentu, dan tidak boleh melarang orang yang menggunakan atribut tertentu. Dalam arti kalau ada anak sekolah jilbaban tidak boleh dilarang, lek gak jilbaban juga oleh dikeluar, gak boleh dikeluarkan. Wah ini piye wae. Iki negara harus, iki perintah syariat, perintah Islam, makanya negara harus mewajibkan. Piye niku? Nah, kita negara bangsa. Bagaimana? Bukan pemerintah itu tidak mewajibkan dalam arti mengatakan itu tidak dalam arti mengatakan itu tidak benar secara agama, enggak. Bukan mewajibkan secara agama, enggak. Wong ini juga gak mewajibkan, tidak melarang. Artinya pemerintah tidak memperbolehkan bagi instansi memberi hukum ilzam terhadap anak didik. Hukum ilzam itu apa? Hukum ilzam itu hukum mewajibkan yang dalam arti ada konsekuensinya. Nah, lek gak ngene ditokno, lek gak ngene gak oleh sekolah, itu gak boleh. Tapi khusus yang negeri, dari pondok diwajibno lek gak gelem ora oleh pondok, ya terserah pondok-pondoke dhewe kok. Nah, bukan pondoke pemerintah. Pondok pemerintah, lek gak gelem gak lamberan putih gak oleh nang musolaku. Ora apa-apa, lek gak oleh nang masjidku iku lain niku. Masjid itu udah pangeran. Niku lek larangane iku untuk larangane pangeran dhewe teng mriku. Lah, sekolahan silakan memerintahkan bukan karena ilzam tapi karena perintah agama. Di santri, siswa-siswi di dalam agama wajib menggunakan jilbab. Nah, itu tadi nih, mana dia aja hukum negara, tapi kalau nggak pakai jilbab nggak boleh kalian nggak boleh ditindak. Kenapa? Karena masyarakat tidak punya wewenang untuk memberikan ilzam, untuk mewajibkan dalam arti tidak melaksanakan akan ditakzir, itu tidak boleh. Kalau nanti masyarakat diperbolehkan, kiamat nih mungkin perang terus. Di amar ma'ruf nahi mungkar yang dalam arti amar niku perintah dengan jazim, nahi mungkar melarang dengan jazim, melarang dengan jazim, melanggar dengan keharusan harus ditaati. Kalau tidak ada konsekuensi. Itu wewenangnya pemerintah. Walaupun nanti pemerintah bisa mengangkat ahli hisbah, ahli amar ma'ruf nahi mungkar.
tidak wewenangnya rakyat. Nah, kalau wewenangi rakyat, apa itu namanya, geger dewi-dewi, sebab antara satu pendapat dengan yang lain itu beda. Ini kira dewi-dewi ini ya seperti orang sing nggak ngerti hukum ini, seperti yang terjadi yang dilakukan oleh teroris nih kok. Jadi ono gereja dibom, masjid dibom karena dianggap wongnya aliran sesat. Gereja dibom karena dianggap kurang kafir. Ini tidak boleh semacam ini memaksakan nanti, karena amar ma'ruf nahi munkar yang terhadap orang lain yang sampai biliat itu tugasnya pemerintah. Tugasnya pemerintah pembunuh orang kafir. Mulai ngono kafir pateni kafir tidak boleh. Loh, kenapa kok tidak boleh? Padahal fatul musyrikina min haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa qudulakum kullamarsab. Kongkon mateni wong kafir, iku lah ya wong kafir. Jadi urusan membunuh aku tidak diperbolehkan, walaupun toh enek pendapat sing olehno. Ini karena dalam membunuh orang kafir itu masih diperselisihkan. Dan menurut pemerintah ini tidak boleh, maka tidak boleh didam sendiri hanya sesuai dengan akidahnya, ideologinya. Menurut saya halal. Orang boleh melakukan pendapatnya sendiri sesuai dengan akidahnya kalau memang bukan urusan sosial, bukan urusan kepada orang lain, tapi urusan pribadi. Matani wong kafir itu kan urusan karo wong liya, tidak boleh. Menurut saya halal, tidak boleh. Nah, itu harus sesuai dengan pemerintah. Tapi kalau memang urusan pribadi, pemerintah tidak boleh ikut campur. Nanti mau sholat 1000 rakaat, mau poso terus-terusan, bahkan nggak poso, ora sholat urusane ngono. Gak boleh ditindak dalam negara bangsa lain, nanti dalam negara Islam yang notabene adalah khilafah nubuwah. Jadi kesimpulan ini, kekuasaan ngatur agama, ngatur masyarakat. Kekuasaan ngatur masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju jalan yang selamat dunia dan akhirat, itu ada 4 derajat. Yang perlu kita tahu, ada 4 derajat. Ini supaya kita gak gampang nyalahke wong. Ini orang iso ngaji, orang terus nyualahke terus saya. Ini seperti ini kumbang seragam, pemerintah salah. Nah, salah piye? Ini tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan karo wong-wong sing gak gelem jilbaban ya dironi salah, ngono ya. Kenapa mewajibkan? Akhirnya aku mau dikono mergo diwajibno jilbaban. Nah, ini repot. Dilek urusan dengan apa itu namanya sosial, sing hubungannya antara satu manusia dengan yang lain, ini pemerintah harus hadir, harus merumuskan. Tapi urusan pribadi tidak usah. Makanya tadi di dalam masalah zakat saja yang bisa diurus hanya yang urusan lahir, yaitu zakate mawasi, zakate tandur apa nopo binatang tanduran. Tapi untuk zakate duit pemerintah nggak boleh mewajibkan. Karena apa? Karena nggak tahu wong iku duit ora ngerti. Duit nek di sore bantal ora bengok. Lah ada 4 itu. Pertama, khilafah nubuwah. Ini khilafah nubuwah niku
khilafah kenabian itu tugasnya para nabi, para rasul. Lah tugasnya para nabi, para rasul niku punya hak veto. Nabi rasul niku punya hak veto ngatur menungso baik urusan dunya lan urusan agama diatur kabeh. Mulane urusan muamalah hubungan satu dengan yang lain, urusan masalah ibadah diatur kabeh. Niku nabi. Di para anbiya, para mursalin dan khilafatul nubuwah niku mempunyai tugas ngatur masyarakat dengan menyeluruh, mulai dari taman kanak-kanak sampai tangan kawut, taman kawak-kawak. Baik mulai korek sampai korak, mulai bakul tukang babat damen sampai parlemen. Baik niku bakul tomat Pak Camat dan pejabat dan orang-orang yang bejat, semuanya wilayah para anbiya mursalin, baik urusan lahir urusan batin niku lae para anbiya. Diteruskan pada khilafah nubuwah niku jam kadhawe Kanjeng Nabi sampai al khilafatu ba'di salasuna sanatan, hanya 30 tahun. Iku sampai 30 tahun. Nah sawise niku mboten enten malih. Nah kalau diadakan, nah itu nanti jadi rawan geger meskipun. Nah, makanya di negara Arab sampai sekarang geger ora berai-berai. Kemudian nomor loro lek wis ora enek khilafah nubuwah niku tugase pemerintah umara sultan. Untuk pemerintah niki kersane semerep tugasnya ngatur sing urusan interaktif, urusan antar satu dengan yang lain, keselamatan orang lain. Mulane diatur lalu lintas. Ongkon pakai helm. Ujane helm niku urusan pribadi jane niku. Ana lampu merah gak oleh mlaku. Kudu duwe SIM biar tidak membahayakan orang lain. Nah niki urusannya pemerintah. Jadi pemerintah niku wilayahnya juga menyeluruh seperti halnya Nabi, mulai korak sampai korek, mulai orang yang bakul S, DRS, bakul kates, semuanya. Mulai kondektur, direktur, tukang pelitur, padha kabeh. Niku kudu diaku wilayah pemerintah ngatur teng mriko. Tapi sing diatur sing urusan lahir tok, hubungan interaktif. Tidak boleh ngatur urusan pribadi, mboten angsal. Padahal kecuali kan itu yang urusannya membahayakan pada orang lain. Mabuk itu kan nanti yang membahayakan kepada orang lain walaupun itu urusan pribadi. Ini kudu dilarang. Sing dilarang, sing dilindungi karena pemerintah di dalam alasan agama hanya agama yang disepakati oleh semua agama. Nah, perbuatan yang disepakati oleh semua agama ini pemerintah harus hadir seperti menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal. Ini kabeh agama mewajibkan, makanya pemerintah harus hadir. Kedua, secara teknis, kalau secara teknis dari 5 macam itu hanya sebatas urusan lahir, urusan yang interaktif dengan yang lain, tidak boleh kepada urusan pribadi.
Ini wow, sing urusan lain yang membahayakan orang lain, keamanan orang lain, tapi sing urusan pribadi gak sholat gak boleh tindak, gak poso gak boleh ditindak, pengen sholat poso terus gak boleh dilarang. Nah, ini perintah kedua atau kewajiban ini, sing urusane lahir dong. Wong sing gak sholat ditindak, wong gak zakat ditindak, itu urusannya khilafah nubuwah. Tadi sudah saya katakan kalau khilafah nubuwah itu dibangkitkan lagi akan geger. Masalahnya antar satu dengan yang lain akidahnya sudah nggak sama, tata caranya nggak sama, ini membahayakan. Ya lek zaman Kanjeng Nabi otoriter sampai iso, zaman apakah Khulafaur Rasyidin tasik bisa. Itu saja dalam Khulafaur Rasyidin masih ada Abu Bakar, masih ada semuanya sahabat Khulafaur Rasyidin itu sampai sahabat 4 itu mati, ini wafatnya dibunuh. Nah, ya krono masalah kekuasaan. Bagaimana tidak zaman Sayyidina Umar ya dibunuh, padahal beliau sedang sholat subuh. Beliau adalah orang yang keras, orang yang adil. Sayyidina Utsman itu sampai dianggap kolusi, dianggap enggak adil, sehingga dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Padahal Sayyidina Utsman itu waliyun min auliyaillah, samping sahabat. Sayyidina Umar juga waliyun min auliyaillah, dapat karomah bisa menggerakkan, bisa menyetir saroya atau tentara dari jarak jauh pun iso. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, dapat 2 istri. Putrine Kanjeng Nabi kabeh, tapi gentenan ora pisan mboten. Dermawan. Dek niku setelah 1 hari 1 malam khatam Quran 70 kali. Loh, kaya ngoten niku sik dicurigai terus akhirnya dibunuh. Sebelumnya niku di demo malah 1000 orang lebih. Sehingga dalam wafatnya niku ora enek sing gelem ngubur, sing takziah hanya 12 orang. Niku sing ngenten nang kuburan niku lho. Kenapa? Karena masyarakat nggak sepakat. Mungkin lah diterusakan sampai saat ini. Padahal niku wis koyo ngono pimpinane, oleh pimpinan sing sakniki apa ya enek sing iso nyembadani semuanya agama, gak bisa. Sing nyembadani sing cocok karo Islam kuwi jelas memimpin Islam wong yo ngalim yo wali yo min auliyaillah, itu saja masih orang yang enggak puas. Ketika dikembalikan orang itu tidak puas kepada pemuasnya, yo sampai kapanpun tidak ada yang puas. Ngoten tuh. Makanya urusan jamaah niki yo diatur pemerintah, karena urusane perkumpulan. Lalu perkumpulan akeh gak oleh karo polisi. Yaitu tapi kudu ana jaga jarak. Jadi ben jarak ini ora pindah. Kudu dijaga lah iso jarak ini kudu ditengeri ngono to nah. Jarak nang tenger ngene. Nah, kudu dijogo terus, nanti akan menjadi Sunan Kalijogo. Mergo tukang jogo jarak ngoten nggih. Niku sing urusane kono, niki sing interaktif. Lah dhewean kan gak apa-apa. Jadi pemerintah niku umum tapi khusus dalam urusan lahir, tidak boleh urusan batin. Masuk ingin sholat mengikuti mazhab siapa saja terserah, nyentuh karo butune batal, terus jika batal ya terserah.
urusane ngoten. Gak boleh memaksakan harus ikut Syafi'i, harus ikut Hanafi, harus ikut Hambali, gak boleh pemerintahnya. Kecuali yang urusan interaktif. Seperti nikah, itu urusan interaktif. Geger antara satu dengan yang lain, maka pemerintah hadir di dalam masalah urusan pernikahan, memilih mazhab yang dianggap maslahah, yang dianggap alhamdulillah untuk mazhab nikah niku mengikuti Syafi'i. Ono saksi, ono wali, ono manten iki ngene. Gane saksine enggak sah. Sehingga pernikahan bagaimanapun yang enggak cocok seperti ini oleh pemerintah enggak dianggap sah. Dalam arti sah menurut ideologi ini pemerintah. Nah, ketika kamu nikah dengan mazhab Hanafi tidak usah wali, atau nikah menurut mazhab Malik tidak usah saksi, pokoknya orang geger silahkan, tapi tidak bisa diakui pernikahan. Mulanya geger gak masalah. Makanya maaf, seperti zina itu mau nek suka sama suka berarti gak geger, pemerintah gak hadir. Hadir golek geger monggo dadi pemerintah hadir. Nah, teng niku anune wilayahe. Nah, dan pemerintah punya ilzam. Nah, punya ilzam itu mewajibkan nek gak ngene ada denda, gak ngene penjara, itu boleh. Nah, yang ketiga masyarakat. Ini para ulama alladzina hum warasatul anbiya, termasuk para ilmuwan. Wan niku maknane akeh. Ilmuwan itu berarti wong sing ilmune akeh. Jutawan wong kang jutane akeh. Santriwan wong kang santrine akeh. Miliarwan apa nih? Berarti miliare akeh. Taiwan berarti lagi ini gimana nih dengan ini. Lah para ilmuwan, para kiai-kiai itu wewenangnya, wilayahnya khusus, tidak bisa keseluruhan. Dan urusan batin belaka juga tidak sampai bisa mencapai derajat ilzam. Jika oleh kiai niku mewajibaken nek gak gelem digenceleng, gak gelem digepuk, gak gelem jan gak boleh. Nah, niku. Makanya dengan gak boleh niku cara akhirnya guru kiai tidak boleh nakzir kepada santri ini yang sampai melukai. Oleh melukai jarine KD RT. Maksudnya kok KD RT ora enek RW ini niku. KD RT ora KD RW. Nah, nih. Dan urusan ini ku sing urusan pribadi, urusan sosial kan urusan pemerintah. Sing urusan pribadi carane salat ngene, menurut Imam Syafi'i ngene, menurut Hambali ngene, menurut Syafi'i ngene. Niki kiai. Tapi sayang kiai niku wilayahe tertentu. Dia paling sing kelem. Berarti umpama ngaji dirungokno alhamdulillah, ora dirungokno ya ndak oleh marah. Ngomong gak gelem ngaji, goblok, kenapa kowe ngelok-ngelokno wong? Yung hak-hake dhewe. Enten. Ono wong gak salat pateni ora oleh. Ya gur berak ngandani lek dhek nrimo gak nrimo ya wis ora usah muring. Muring niku tugas kiai guru-guru kok dakwah niku ukurane maksimal hanya musyawarah. Debat maksimal karena dakwah niku konsepe
ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Nah, pertama dengan hikmah. Nek wis mari hikmah sak ndure sing kene hak kene mau'izatil hasanah, wis ngaji ngeten iki. Nah, hikmah niku ora usah ngaji ora apa pokok sing penting sing iso manfaat. Nah, sing iso manfaati bil hikmah. Termasuk dakwah bil hikmah niku para ulama-ulama itu bar salat tidak zikir ping 100 niku dakwah bil hikmah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku lek dicekoni dalile zikir la ilaha illallah sausé salat ping 100 yo ora enek. Tapi lek zikir kongkon zikir la ilaha illallah sak pirang-pirang. Cuma lek gak disiasati, gak diatur sausé salat wiridan la ilaha illallah, yakin 1000% ora bakal lirik, ora bakal dikir ngoten lho. Nah, mulane diatur teng ngriku niku siasai ulama. Dadi urusane siasai ulama niku termasuk siasat politik niku. Nah, politik kiai. Nah, itu seperti politik Sunan Kudus ketika ngundang para masyarakat untuk datang ke masjid. Lagi piye kandhani Sunan Kudus kenduren. Sunan Kudus pesta, kabeh masyarakat diperintahkan ikut mlebu masjid, tapi syaratnya kudu weso. Syarat weso ora gelem lah nang masjid iki kon weso, kon durenane weso sekah. Nah, di politik iki sesuk di pinggir masjid kayak kalen ber. Nah, terus diumumno ora sesuk apa-apa wis kenduren. Akhirnya kan liwat di kali niku, enggak di kali kan akhirnya malah diriciki-sikile toh ini. Malah ricik. Setekan memang wisu. Wah, lha iku mong. Lho. Lah iku aku nang di banyu kok. Lah iya ku jenenge wisu. Oh ngene iki to wisu ae. Lek wisu kok ngene iki aku yo gelem wae. Lha mergane ora ngerti. Niki siasate kiai. Jadi di politik bagaimana dia itu mau melaksanakan. Boleh wis teko nang kono terus dibudaponi. Nah. Bil mau'idah wal mau'izatul hasanah le ora kene wajadilhum dijak dialog. Ora sampai kalau tidak bisa wajadilhum bilati aksat wadribuhum muraine waqtuluhum muraine. Nah, ini lek oke enggak salat, ya itu hanya bisa bicara. Salat itu wajib pada semua mukallaf. Itu tak ada. Nah, orang sampai anu iso dadi kafir, tapi tidak boleh mewajibkan nek salat itu tak pentungi ora oleh. Ngoten. Kecuali tapi di pemerintahan enggak enak iku. Guru karo santri, orang tua dengan anak sebatas tidak menyakiti sampai keseng, sampai luka, lha iku nggih gak oleh. Jadi kiai niku wilayahe hanya wong khusus sing gelem, enggak bisa dipaksa. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari membuat wadah khusus dengan kebangkitan ulama, gitulah Nahdlatul Ulama. Sehingga kita bisa memerintahkan walaupun enggak mewajibkan, memerintahkan kepada semua warga Nahdlatul Ulama, warga Indonesia, ngoten to. Niku politike beliau. Akhirnya kita ngandani semelo NU kok. Nah, sehingga wong sing nang NU tidak punya wilayah kepada selain NU. Ngatur Muhammadiyah dipenuhi ora oleh, Muhammadiyah ya ora oleh ngatur NU. Urusane tekono ngoten. Niki urusane ulama. Ada urusannya batin tapi gak boleh memaksa mewajibkan, tidak boleh. Nah, dalam kasus
seragam larangan jilbab. Bukan larangan jilbab loh, keliru. Pemerintah tidak melarang berjilbaban loh. Jadi jangan salah paham. Gak pernah pemerintah melarang berjilbab. Hanya melarang kepada perorangan, kepada selain pemerintah untuk tidak main hakim sendiri, tidak usah tidak mewajibkan. Sing dilarang itu ilzam mewajibkannya. Jadi mewajibno pakai jilbab atau wajibno gak oleh jilbab kudu sing gak oleh karo pemerintah. Nah, niki kenapa pemerintah ingin mendudukkan kedudukan rakyat, ingin mendudukkan kedudukan agamawan, yaitu sesuai dengan fungsinya, tidak usah ilzam, gak mewajibkan, gak gelem diobrak-obrak, haram. Nggawa pentung, ana wong dodolan di posoan diobrak-obrak, gak boleh itu. Jangan paham. Gak oleh. Kenapa? Masyarakat selain pemerintah gak punya ilzam. Dan tidak boleh untuk memaksa sampai mentakdir, menghukum pada orang yang bertindak salah, nggak boleh. Nah, pemerintah pun itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana untuk ilzamnya ya dengan pakai undang-undang, pribadinya nggak bisa. Mulane lek ana wong gak salat pateni gak oleh, ana wong zina pateni ora oleh. Buka warung tengah Ramadan diobrak-abrik gak oleh. Niki wilayahe pemerintah sing urusan interaktif. Gini kok mang. Niku penting. Sing nomor 4 wilayahe UAT. Wong sing tukang mau itu tukang ngaji niku gur ndandani batine wong awam mawon. Dan saya paham betul. Jadi pemerintah gak ngelarang jilbaban, tapi pemerintah melarang kepada masyarakat untuk melarang atau mewajibkan. Jangan ikut melarang, jangan mewajibkan atau melarang. Dalam arti yang tidak berjilbaban tidak boleh ikut sekolah atau ada sanksi, itu tidak boleh. Lek merintahno karo lesan iki ora apa-apa dakwah. Orang yang sudah balik wajib untuk pakai jilbab, walaupun tidak wajib menutupi wajah. Nah, misalnya karena dawuh Allah Ta'ala wala tubdu zinatahunna illa ma dhahara minha. Gini ku wajah dan tapak tangan. Mboten mawon anune. Nah, itu malah sudah menyesuaikan dengan fungsinya fikih. Ini ku selain ulama, selain kiai, selain pemerintah tidak boleh ilzam wajibkan atau menekan, tidak boleh. Karena oleh itu nanti akan menjadi bahaya, gelut antara siji dengan liyane. Niku penting. Masya Allah, ngono wis wami, pancene zaman rame niki. Gak bisa kita hindar, masalahnya disaroi karo layangan sewangan. Layangan sewangan, ngerti layang sewangan? Layangan sing muni ngong-ngong, layangan apa niki? Lho? Gareng. Yes, ngono iku lah gareng apa garen? Tenggaren. Lek ten Malang niku jenenge layangan sewangan. Muga disawang. Nah, niku sing rame di dhuwur ben rame, di isor nongop. Ngoten ha. Mulane rame wis niku pun sunati lah rame dhewe. Lan akhir saiki wong dhuwur rame terus ngoten. Iki penting. Wong
wong didudukno nang semestine mulane kaya zaman Gus Dur singen niku kali keputusan dua menteri pelarangan Ahmadiyah, wah duka-duka saya siap untuk menjadi pengacaranya. Gak boleh pemerintah kok membubarkan Ahmadiyah karena sesat, ora oleh. Lho sesat gak itu dudu urusane pemerintah, gak punya wewenang ke sana, itu hak asasi. Nah, sing ngarani sesat atau ora niku kiai itu pun juga iso ngomong tok. Sampai wajadil bilati aksan gak boleh memaksa ngoten lho. Lah saya katakan niki pancene mergo kathah goreng-gorengan terus akhirnya maling ngelokno pemerintah PKI. Pemerintah gak pro agama. Lah niki lha mergo dhek gak ngerti tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal niki. Ngoten.